11 adanya pula perbuatan money politik yang salah satu bukti data penerimaan money politik yang dikemas dalam bentuk yang sangat masif dengan modus sebagai relawan dan saksi. Paslon nomor 4, Sirly Juanda Sarbinsehe. Ada bukti-buktinya? Kami telah mengajukan bukti-buktinya dalam pada seluruh tim sukses, relawan, dan simpatisan Paslon 04, Sirly Sarbin. Dalam beberapa hari terakhir, saya mendengar banyak fitnah dan hoax terkait tindakan tidak terpuji berupa politik uang atau money politics. Isu-isu tersebut mencakup pembagian atribut Paslon 04 yang disisipkan uang, pemberian amplop bertulisan 04 yang diisi uang, hingga janji serangan fajar yang seolah-olah dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan kami. Oleh karena itu, saya merasa perlu memberikan klarifikasi kepada seluruh tim sukses, relawan, dan pendukung kami. Saya tegaskan Sirly Sarbin, Paslon 04 beserta seluruh tim suksesnya tidak boleh dan tidak akan melakukan politik uang dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teman-teman, Sirly Juanda seorang wanita Kristen yang menang menjadi Gubernur Maluku Utara di pemilu gubernur pada tahun 2024 lalu. Sirly Juanda buka suara usai dirinya dituding bahwa kemenangan yang diraih oleh wanita Kristen tersebut dengan cara yang tidak baik seperti money politik. Nah, teman-teman, salah satu gugatan si pemohon terkait dengan kemenangan Sirly Sarbin sebagai Gubernur Maluku Utara, yaitu mereka menuduh pasangan Sirly Sarbin menggunakan money politik untuk mencapai tujuannya, atau dengan kata lain untuk memenangkan pemilihan gubernur. Nah, pertanyaan kita adalah apakah benar tudingan tersebut bahwa paslon nomor 4 yaitu Sirly Sarbin menang oleh karena money politik? Sirly buka suara dan mengklarifikasi mengenai isu tersebut berikut ini. 11 adanya pula perbuatan money politik yang salah satu bukti data penerimaan money politik yang dikemas dalam bentuk yang sangat masif dengan modus sebagai relawan dan saksi. Paslon nomor 4, Sirly Juanda Sarbinsehe. Ada bukti-buktinya? Kami telah mengajukan bukti-buktinya dalam P10 yang mulia. Jadi P10 ini yang mulia, mohon izin, itu adalah proses transferan dana melalui bank rakyat yang beri link yang ada di pelosok-pelosok, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Jadi tidak nampak dalam permukaan, oleh karenanya itu kami jujur tidak memiliki bukti fisik yang dilakukan secara transaksional, face to face per orang, tetapi itu yang kemudian menjadi dasar kami bahwa memang ini masif. Ada money politik. Siap yang mulia, dan ada penerimaannya lain lagi? Ya, untuk money politik cukup yang itu yang mulia. Kepada seluruh tim sukses, relawan, dan simpatisan Paslon 04, Sirly Sarbin, dalam beberapa hari terakhir saya mendengar banyak fitnah dan hoax terkait tindakan tidak terpuji berupa politik uang atau money politics. Isu-isu tersebut mencakup pembagian atribut Paslon 04 yang disisipkan uang, pemberian amplop bertulisan 04 yang diisi uang, hingga janji serangan fajar yang seolah-olah dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan kami. Oleh karena itu, saya merasa perlu memberikan klarifikasi kepada seluruh tim sukses, relawan, dan pendukung kami. Saya tegaskan Sirly Sarbin, Paslon 04 beserta seluruh tim suksesnya tidak boleh dan tidak akan melakukan politik uang dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan saya secara tegas menginstruksikan kepada seluruh tim untuk tidak melakukan tindakan tersebut di belakang saya. Kali ini rakyat menginginkan pemilu yang bersih. Saya dan Pak Sarbin percaya bahwa pemilih yang memilih dengan akal sehat dan hati nurani akan menghasilkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang dipilih tanpa praktik kecurangan akan membawa pemerintahan yang berintegritas dan berkualitas. Mari menjadi pemilih yang cerdas, karena suara Anda adalah masa depan anak cucu kita. Tadi bicaranya berapi-api, ternyata KTA-nya expired. Tidak punya hak bicara kalau nggak disuruh. Kan di Monas. Yang ketiganya sama sebetulnya, prinsip dasarnya adalah berkaitan dengan persyaratan pencalonan yang menyangkut soal kesehatan, itu poin utamanya. Kemudian persoalan dugaan pelibatan ASN, ketidaknetralan penyelenggara, dan adanya money politics, itu poin yang sama semua di situ. Nah, ini yang saya nanti, karena saya coba cari semua di sini, kenapa kemudian soal kesehatan itu menjadi isu yang krusial, itu yang menjadi kronologisnya
itu belum nampak. Nah, ini tolong nanti KPU ya bisa menguraikan tuntas apa sih kronologisnya sampai kemudian muncul pemeriksaan kesehatan di RSUPD Gatot Subroto itu nanti dijelaskan ya. Kenapa pada saat itu tidak datang di pendaftaran ya, pendaftaran pencalon tidak hadir itu juga tidak dijelaskan, nanti dituntaskan oleh KPU dan Bawaslu, mungkin ada keterangan tambahan di situ ya. Itu yang saya mohon nanti bisa diuraikan supaya kita bisa melihat kronologis tuntasnya dari peristiwa yang terjadi soal kesehatan itu ya, termasuk landasan hukum yang menyertai proses pergantian pencalonan itu. Itu saya mohon nanti bisa dijelaskan secara tuntas. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Eni yang mulia. Silakan yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Ini saya melihat 3 permohonan ini, baik 245, 258 dan 251 ini ada kemiripan ya. Yang pertama saya ke 245, saya ingin konfirmasi dulu. Tadi salah satu dalil menyatakan bahwa pasangan calon nomor 4 ya, yang pihak terkait itu melakukan TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Apakah salah satu pasangan calon ini adalah petahana? Bisa dikonfirmasi. Mohon izin yang mulia. Paslon nomor 04 ini bukan petahana, tetapi dalam beberapa peristiwa ada komentar yang disampaikan oleh Mendagri saat itu, dan itu kalau dibuka lewat link pemberitaan media akan diketahui di seluruh Indonesia, terkait dengan statement yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Hasan Bosuri tidak memenuhi standar kelayakan untuk dipakai oleh para pasangan calon gubernur dalam rangka check up. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses itu kemudian kalau memang benar yang bersangkutan adalah orang yang memang kesehatannya normal, kenapa tidak diperiksa di Maluku Utara atau di Rumah Sakit Hasan Bosuri? Dalam tanda kutip. Nah, ini yang kemudian menjadi langkah ikhtiar kami bahwa TSM-nya ini bisa saja dilakukan dengan perintah secara terstruktur dari pemerintah pusat kepada seluruh, karena yang ada di Maluku Utara yang saat ini menjabat sebagai petahana itu cuma 3 yang calon, yaitu Halmahera Selatan, Kota Ternate, dan Halmahera Timur. Sisanya adalah pejabat yang notabene dan pejabat gubernur Maluku Utara, kemudian pejabat sekda secara nyata-nyata, dan itu memang perintah terkait dengan kami telah berikan di bukti P14. Saya kira cukup. Pertanyaan saya sebenarnya sudah terjawab tadi. Siap yang mulia. Jadi bukan ya. Yang kedua, ini tadi terkait dalil 258 dan 251 terkait SKCK ini dan ketidakhadiran ya saat pendaftaran. Ini nanti KPU ya, tadi seperti yang mulia Prof ini sampaikan, tolong diuraikan itu dengan regulasinya supaya bisa memberi gambaran bagi mahkamah terkait dengan hal ini. Nah, tadi yang soal fasilitas rumah sakit itu apakah memang hanya penunjukan khusus rumah sakit di Maluku Utara ataukah dibolehkan di luar itu? Ya. Itu kalau bisa diperkuat dengan regulasi. Saya kira itu saja dari saya yang mulia. Baik, terima kasih. Yang mulia Pak Daniel. Itu mic-nya dimatikan saja. Ya, sudah tidak punya hak bicara kalau nggak disuruh. Baik, jadi ada beberapa hal yang harus direspon oleh KPU. Kemudian yang direspon oleh Bawaslu, terutama arahnya ke situ kan. Itu supaya betul-betul direspon sehingga memberikan gambaran yang objektif bagi mahkamah untuk memutuskan perkara ini. Mana yang benar sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian juga pihak terkait juga merespon hal-hal yang bisa berkait dengan pihak terkait ya. Baik, sebelum saya akhiri,
ada beberapa hal yang perlu saya sahkan. Saudara pemohon 245 dulu. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P14. Betul, nah itu dinyalakan boleh. Benar yang mulia. Tapi mohon izin yang mulia, mungkin kalau diizinkan, karena ini agak penting juga, kami mungkin mengajukan bukti tambahan. Tapi Boleh. sampaikan di persidangan Boleh. berikut yang mulia. Ya, kalau sudah ada diajukan sekarang. Belum yang mulia. Kalau belum ada diajukan segera ya. Siap yang mulia. Nanti disahkan pada waktu kita sidang berikutnya. Siap yang Ya. mulia. Tapi tidak mepet ke sidang berikutnya loh ya. Siap yang mulia. Dalam waktu Insya Allah terakhir hari di- Senin yang mulia. ya, enggak sampai hari Senin. Ini hari apa ini? Jumat. Ya, Senin jam 12 siang. Siap yang mulia. Maksimal ya. Siap yang Di mulia. luar batas itu soalnya itu kan harus direaksi oleh termohon Siap dan yang pihak mulia. terkait. Besok yang mulia kalau Ya. begitu yang mulia. Boleh besok. Siap yang mulia. Kantornya tutup. Nanti disampaikan di Monas. Buktinya. Kalau mau disampaikan di Monas boleh. Tapi nggak tahu yang terima siapa di sana. Tapi ini yang bisa disahkan P1 sampai dengan P14 yang perlu dicatat. Bukti P2 SKKPU ya itu dicek kebenarannya. Itu SKKPU nomor 67 tertulis dalam daftar bukti tanggal 8 Desember, sedangkan yang benar setara bukti fisiknya 23 September. Coba nanti dilihat ya. Siap yang mulia. Kemudian bukti P10 daftar nama penerima money politik berjumlah 783.750. Dari mana pemohon mendapat daftar ini? Ya, itu nanti dicek. Ini yang mau ditambahkan yang mulia. Ya, kemudian nanti bukti P14 rekaman percakapan di TikTok itu nanti diklarifikasi kembali ya. Siap, Apa yang sudah ada respon nanti dari Bawaslu pada ini? Belum, nanti dilihat ya. Baik. Jadi disahkan untuk perkara 245 P1 sampai dengan P14 dengan catatan tadi. Disahkan. Nanti tambahannya menyusul. Terus kemudian ada KTE yang expired supaya nanti digantikan ya. Siap yang mulia. Tadi bicaranya berapi-api ternyata KTA-nya expired. Terus kemudian perkara 258 buktinya P1 sampai dengan P20, betul? Betul yang mulia. Nah, itu ada catatan. Tuh sudah clear, sudah lengkap ya. P1 sampai dengan P20 disahkan. Terima kasih yang mulia. Kemudian yang terakhir perkara 251, ini banyak catatan ini. Catatan yang pertama, para advokat yang KTA-nya expired supaya diperbarui. Baik yang mulia. Kemudian yang lengkap adalah bukti P1 sampai dengan P4 saja bisa disahkan. Iya, ini ada tambahan. Yang lain, bukti-bukti yang lain P5 sampai dengan P260 perlu diperbaiki. Sudah diperbaiki tadi yang mulia. Ya, nanti diperbaiki kembali. Ya, kemudian P161, 167 juga belum lengkap, belum bisa disahkan karena di verifikasi belum bisa. P250, P251 tidak dapat disahkan dulu karena hanya satu leges, mestinya legesnya harus lengkap. Ya, jadi yang disahkan dulu hanya Oke, ya yang disahkan P1 sampai dengan P4, kemudian P5, P6, P10, P243, P249, P253, P257, P259 dan P260. Itu bisa disahkan, selebihnya nanti diperbaiki. Ya. Ya yang mulia. Jadi yang saya sebut sudah bisa disahkan.
Baik. Prof ini ada tambahan? Cukup? Prof Daniel? Cukup. Cukup ya, pemohon? Cukup. Izin yang mulia. Sebentar. Itu KTA-nya yang daluarsa tadi, Pak Fauzi dan kawan-kawan nanti dicek kembali KTA-nya. Ya. Apa yang mau disampaikan siapa tadi? Perkara 53 yang mulia. Ya, kenapa? Pihak terkait. Kalau kita simak dari pokok permohonan pihak terkait yang seperti tadi yang disampaikan. Permohonan pihak terkait. Maaf, maksud saya pemohon. Tadi disampaikan bahwa banyak laporan Bawaslu, namun di dalam pokok permohonan tidak ada dalil yang menerangkan tentang itu nanti direaksi. Baik yang mulia, terima kasih. Artinya ini untuk memperjelas saja, Pak. Ya enggak, baik, nanti direaksi pada waktu Anda menyampaikan keterangan pihak terkait. Ya. Dari termohon yang mulia, Silakan. 251. Terima kasih yang mulia. Karena tadi disampaikan bahwa bukti untuk pemohon 251 masih ada yang belum bisa disahkan. Kami mohon izin yang mulia bisa untuk melakukan insage baik terhadap bukti yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Lebih baik insagenya di hari Senin sore, ya. Baik yang mulia. Dengan Terima kasih. mengajukan surat waktunya. ya, karena mereka semua harus memperbaiki sampai hari Senin sore pukul 2 Baik yang mulia. Senin pukul 12. Nah teman-teman, itulah dia video klarifikasi Shirley Juanda mengenai tudingan atas dirinya bahwa kemenangan Shirley Sarbin dengan memakai cara-cara money politik. Shirley Juanda dalam klarifikasinya menjelaskan bahwa dirinya difitnah dan hoax terkait tindakan yang tidak terpuji atau money politik. Isu tersebut berupa atribut yang paslon nomor 4 yang disisipkan uang di dalamnya, pemberian amplop bertuliskan 04 yang disisipkan uang, hingga janji serangan fajar seolah-olah dilakukan oleh pihak mengatasnamakan kami. Oleh karena itu, saya merasa perlu memberi klarifikasi kepada seluruh tim sukses relawan dan pendukung kami, ungkapnya. Lebih jauh Shirley menjelaskan, saya tegaskan Shirley Sarbin paslon nomor 4 serta seluruh tim sukses tidak boleh dan tidak akan melakukan politik uang atau money politik dan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan saya menginstruksikan kepada seluruh tim untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut, ujar Shirley Juanda. Kemudian Shirley mengatakan, kali ini saya menginginkan pemilu yang bersih. Saya dan Pak Sarbin percaya bahwa pemilih yang memilih dengan akal sehat dan hati nurani akan menghasilkan pemimpin yang amanah, ungkapnya. Nah teman-teman, jelas klarifikasi Shirley Juanda terkait dengan tudingan terhadap dirinya bahwa orang-orang tertentu menuding bahwa kemenangan paslon nomor 4 yaitu Shirley Sarbin adalah karena money politik. Nah teman-teman, Shirley menjelaskan bahwa itu tidak benar, yaitu hoax yang dibangun oleh orang-orang yang berisian sakit hati. Jelas Shirley Sarbin mereka menang pada pemilu gubernur oleh karena dipilih oleh rakyat. Dan teman-teman, kemenangan paslon nomor 4 ini adalah dipilih oleh rakyat. Tidak mungkin mereka menang di dalam pemilihan kalau bukan rakyat yang memilih mereka. Nah teman-teman, kita doakan kiranya Shirley Sarbin yang menjadi gubernur Maluku Utara, mereka dilantik secepatnya dan mereka melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita dukung pemerintah, karena pemerintah yang dipilih oleh Allah, karena pemerintah yang ditetapkan oleh Allah, karena pemerintah adalah hamba Allah. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang melawan pemerintah, yang menggugat pemerintah, maka mereka sedang menentang Allah dan melawan Allah. Jadi konsekuensi daripada mereka menolak ketetapan Allah, menolak hamba Allah, maka mereka atau oknum tertentu mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebenarnya di dalam tindakan mereka ini sedang mereka melawan Allah, karena pemerintah adalah dipilih dan ditetapkan oleh Allah dan hamba Allah
Oleh karena itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.